Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SGDP 6 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Protein Energy Malnutrition atau PEM pada anak-anak dengan usia di bawah 5 tahun. Next. Ini adalah konten yang akan kami jelaskan. Next. Pertama-tama bagian dari introduction. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kadek Prasisca Pratiwi dengan NIM 3 terakhir 036. Jadi anak di bawah 5 tahun atau yang sering kita sebut sebagai balita ini tergolong pada tahap perkembangan anak yang cukup rentan terhadap berbagai penyakit, termasuk penyakit yang disebabkan oleh kekurangan atau kelebihan asupan jenis zat gizi tertentu. Nah, menurut WHO, sekitar 45% kematian balita di dunia ini disebabkan oleh gizi buruk. Dan di Indonesia sendiri pada tahun 2017, 31,9% balita mengalami defisiensi protein. Rendahnya asupan energi dan protein yang terjadi secara terus-menerus pada balita akan menimbulkan risiko 1,8 kali lebih besar mengalami status gizi buruk, dan balita berisiko mengalami kondisi kekurangan energi protein atau PEM ini. Menurut UNICEF, PEM dapat disebabkan oleh penyebab yang langsung dan tidak langsung. Penyebab langsungnya ini seperti konsumsi makanan yang kurang gizi dan juga adanya riwayat infeksi. Sedangkan penyebab tidak langsung seperti ketersediaan pangan yang kurang, lalu pola pengasuhan anak, pelayanan kesehatan, sanitasi, dan juga kurangnya ketersediaan air bersih. Dari urgensi uraian tadi menunjukkan bahwa kita sangat perlu untuk mempelajari tentang PEM ini, dan oleh karena itu teman-teman saya akan menjelaskan lebih lengkapnya mengenai PEM ini mulai dari definisi hingga tata laksana dan juga pencegahannya. Next. Selanjutnya perkenalkan, saya Alicia Medelin dengan 3 digit terakhir 135. Untuk definisi dari PEM atau protein energi malnutrisi, di mana protein energi malnutrisi ini sering terjadi di anak-anak, terutama di negara-negara miskin. Menurut WHO, protein energi malnutrisi mengacu pada ketidakseimbangan antara protein dan energi pada tubuh untuk memastikan pertumbuhan dan fungsi yang optimal. Selain itu, kwashiorkor, maramus, dan fase menengah marasmik kwashiorkor merupakan bagian dari malnutrisi akut. Maramus terjadi karena konsumsi energi dan protein yang tidak mencukupi selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Di maramus, pengukuran berat badan untuk usia kurang dari 60% dari yang diharapkan. Selanjutnya ada kwashiorkor, di mana umumnya terjadi di negara miskin dan mempengaruhi bayi dan anak-anak. Kwashiorkor adalah asupan protein yang tidak mencukupi bagi tubuh. Pengukuran berat badan menurut umur pada kwashiorkor adalah kurang dari 80% dengan edema. Selanjutnya yang ketiga ada marasmik kwashiorkor, di mana dicirikan oleh kombinasi karakteristik maramus dan kwashiorkor. Sedangkan ukuran dalam marasmik kwashiorkor adalah berat badan menurut umur kurang dari 60% dengan edema. Next. Biomologi sendiri, lebih dari 2 juta anak menderita kurang gizi dan lebih dari 7 juta anak di bawah 5 tahun mengalami stunting. Sekitar 45% kematian pada anak di bawah usia 5 tahun terkait dengan malnutrisi. Saya Olivia Safira dengan NIM 175, di mana etiologi PEM sendiri pada anak berupa tidak sesuainya antara asupan dan juga kebutuhan dari anak tersebut, berupa kalori, protein, mikronutrien yang mampu mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Malnutrisi sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu primer dan juga sekunder, yang dimana primer sendiri diakibatkan oleh kekurangan asupan yang seringkali dihubungkan dengan ekonomi, sosial, politik, dan juga lingkungan dari anak maupun keluarga tersebut. Sedangkan untuk malnutrisi sekunder sendiri seringkali disebabkan akibat kehilangan energi secara abnormal, penurunan nutrisi, dan juga penyakit kronis. PEM sendiri dimulai dengan kelaparan akut yang mempengaruhi metabolisme, hormonal, glukoregulasi, dan juga nantinya berujung pada tidak maksimalnya perkembangan otak pada anak. Hormon yang biasanya terpengaruh biasanya adalah tiroid, growth hormone, dan juga insulin. Adanya penurunan glukosa di awal membuat terjadinya penipisan persediaan glikogen yang membuat terjadinya rapid gluconeogenesis. Dari rapid gluconeogenesis ini yang membuat atrofi pada muskuloskeletal akibat penggunaan asam amino, piruvat, dan juga laktat. Konversi protein ini diikuti dengan mobilisasi lemak yang akan mengarah ke lipolisis dan juga ketogenesis. Imunitas sendiri juga terpengaruh dalam proses ini yang akan ditandai dengan atrofi timus, kelenjar getah bening, dan juga tonsil. Imunitas yang terpengaruh juga ditandai dengan diferensiasi yang akan mengakibatkan gangguan fagositosis yang menyebabkan nantinya penurunan sekretori dari imunoglobulin yang berefek pada anak tersebut rentan akan infeksi yang berupa invasif. Kondisi ini juga mempengaruhi kinerja dari miofibril yang ada di jantung yang dapat menipis dan menjadi predisposisi dari aritmia. Penurunan massa otot pada dada juga mengarah kemungkinan ke anak tersebut akan rentan atau kurang respon terhadap hipoksia. Malnutrisi sendiri itu dianggap sebagai menyebabkan penurunan jumlah neuron, sinapsis, dan juga dendritik yang menyebabkan penurunan dari ukuran otak dan memperlambat pertumbuhan otak yang ditandai dengan penurunan fungsi global, motorik, dan juga memori. Sarah dengan 3 digit NIM terakhir 085. Di sini saya akan melanjutkan dengan clinical manifestation dari marasmus kwashiorkor dan marasmik kwashiorkor. Gangguan malnutrisi akut yang meliputi marasmus kwashiorkor dan marasmik kwashiorkor dibedakan berdasarkan manifestasi klinisnya. Marasmus ditandai dengan pengecilan jaringan tubuh, terutama otot dan lemak subkutan. Anak-anak yang mengalami marasmus tampak kurus, lemah, dan lesu secara tidak normal. Mereka juga berhubungan dengan bradikardia, hipotensi, dan hipotermia. Karena hilangnya lemak subkutan, kulit mereka tampak serotik, berkerut, dan kendur. Di grade 1, otot dan lemak di area ketiak dan selangkangan mulai terbuang. Diikuti oleh grade 2, pengecilan otot dan lemak terjadi di paha dan bokong. Selanjutnya grade 3 di area dada dan perut, dan terakhir grade 4 di area wajah. Pada kasus yang parah, anak-anak menjadi terlihat tua karena kehilangan lemak bukal dan mereka sering menjadi mudah marah dan apatis. Next. Kelas kwashiorkor adalah edema. Pada kwashiorkor grade 1, edema dimulai dari kaki dan tungkai bawah atau disebut pedal edema. Di kelas 2, edema menyebar ke wajah. Sedangkan pada grade 3, dirapatkan edema pada paraspinal dan dada. Terakhir di grade 4, asites mulai muncul. Kulit anak yang mengalami kwashiorkor berkembang dari kulit atrofi kering dengan area hiperkeratosis dan hiperpigmentasi, kemudian menyebabkan erosi dan kulit eritematosa. Pada kwashiorkor, kulit anak-anak dapat bervariasi, termasuk kulitnya dapat mengkilap, kemudian makula berpigmen eritematosa gelap, kulit serotik, dan sebagainya. Rambut anak-anak dengan kwashiorkor dapat tampak jarang, rapuh, dan dipigmentasi. Sedangkan anak dengan marasmus kwashiorkor memiliki ciri campuran dari kedua marasmus dan kwashiorkor. Gambaran campuran seperti edema dan penurunan berat badan, rambut yang jarang dan rapuh, kemudian terdapat fatty liver yang besar dan terabah. Saya Nima Dewi Santi dengan 3 digit yang terakhir 195. Untuk diagnosis,
Dalam penegakannya diperlukan adanya history taking, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan antropometri. Untuk history taking, pendekatan yang dilakukan harus secara reguler untuk mendapatkan informasi yang komprehensif. Ada pun beberapa pertanyaan yang ditekankan. Yang pertama yaitu diet dari anak, kemudian pola makannya. Yang kedua, ada kualitas dan kuantitas dari makanan yang dikonsumsi oleh anak, mencakup intake nutrisinya. Kemudian untuk anak kurang dari 2 tahun, dilihat dari volume pemberian ASI-nya serta pola pemberian ASI dari ibu ke anak. Tidak kalah penting perlu diketahui riwayat penyakit terdahulu serta riwayat defisiensi nutrisi sebelumnya untuk membedakan antara malnutrisi akut primer dengan malnutrisi akut sekunder. Hal lain yang dapat ditanyakan yaitu kondisi sosial dari pasien, apakah berada dalam kemiskinan atau sedang mengalami kekerasan domestik di keluarganya. Untuk pemeriksaan fisik, pemeriksaan dilakukan untuk mengecek ditemukan baby pants pada dosis. Ukuran antropometri, di mana pengukuran antropometri ini mencakup pengukuran berat badan, tinggi badan, upper arm spektum tubuh dari anak. Berat badan, tinggi badan pada anak penting untuk dilakukan untuk mengidentifikasi dari nutrisi. Selanjutnya badan anak dicek dengan posisi badan anak supine atau terlentang, sedangkan anak di atas 2 tahun dicek dengan posisi berdiri. Biasanya pada di mana lebih tinggi atau lebih panjang pada pemeriksaan dengan posisi terlentang atau supine. Kemudian MOAC ini biasanya menjadi indikator yang lebih penting dalam menentukan apakah seorang anak mengalami malnutrisi akut atau tidak. Kemudian untuk lingkar kepala atau head circumference ini untuk menilai indeks nutrisi dari anak dan perkembangan atau pertumbuhan dari otak si anak. Kemudian indeks massa tubuh dicek dengan membagi berat badan dalam kilogram per tinggi badan atau panjang badan anak dalam meter yang dikuadratkan. Kemudian untuk penegakan diagnosis secara klinis dilihat dari gejala-gejala yang ditemukan pada pemeriksaan fisik serta pengukuran dari antropometri, di mana untuk pasien marasmus ditemukan berat badan terhadap tinggi badannya itu kurang dari 3 SD atau berat badan terhadap umurnya kurang dari 60%. Untuk kwashiorkor ditemukan adanya edema dengan berat badan terhadap tinggi badannya lebih dari 3 SD atau berat badan terhadap umurnya kurang dari 80%. Untuk marasmik kwashiorkor ditemukan edema plus berat badan terhadap tinggi badannya kurang dari 3 SD atau berat badan terhadap umur kurang dari 60%. Bisa dilanjutkan. Saya Janet Erika Natasha dengan 3 digit terakhir 115. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang supporting examination atau pemeriksaan penunjang untuk protein energi malnutrisi. Untuk pemeriksaan penunjangnya ada 2, ada tes laboratorium dan uji tuberkulin. Untuk pemeriksaan penunjang ini biasanya berguna pada malnutrisi sekunder, karena kalau yang primer kita masih bisa menggunakan history taking, pelvis atau antropometri yang seperti dijelaskan oleh Ayu Diashanti. Untuk pemeriksaan laboratorium ini bisa menggunakan urin rutin, bisa hemoglobin, bisa hematokrit, lalu bisa hapusan darah. Untuk protein energi malnutrisi ini dapat dinilai dengan penyimpanan protein visceralnya. Biasanya kita bisa menggunakan albumin, retinol binding protein, dan transthyretin. Lalu kadar globulin normalnya dapat merupakan hasil interpretasi dari protein total. Untuk menilai vitamin dan mineral bisa dilakukan dengan mengukur vitamin yang larut dalam lemak. Pasien akan dinilai kadar yang terutama itu vitamin B12, seng, dan vitamin K yang biasanya rendah pada PEM. Lalu pemeriksaan kedua itu uji tuberkulin. Tes Mantoux atau tuberkulin tes ini biasanya dilakukan untuk pasien yang mengalami penyakit tuberkulosis. Namun hasil tes negatif palsu bisa juga disebabkan oleh alergi atau imunosupresi antigen spesifik, penyakit kronis, HIV, malnutrisi, terutama defisiensi mikronutrien dan protein yang merupakan faktor yang menyebabkan alergi. Baik, akan lanjut. Ratna Sri Arumugam dengan 3 digit terakhir 251. Baik, bagi untuk protein energy malnutrition itu PEM, ini memacu daripada kumpulan kondisi yang mencakup seperti yang sudah bahas sama temannya, marasmus, Kawashikor, dan juga penggabungan dengan marasmus dan Kawashikor. Dan juga bagi untuk Kawashikor sendiri adalah differential diagnosis bagi marasmus. Dan juga bagi untuk differential diagnosis bagi Kawashikor sendiri adalah congenital cardiac failure, glomerular nephritis, nephrotic syndrome, hepatic cirrhosis, hemolytic anemia, dan juga protein losing enteropathy. Dan di mana diagnosis finding bagi marasmus adalah HIV wasting syndrome dan juga gabungan dengan marasmik atau Kawashikor dan juga chronic pancreatitis. Bagi untuk HIV wasting syndrome seperti malabsorpsi, hypometabolism, disfungsi endokrin dan juga penurunan nafsu makan, semuanya ini yang berkontribusi pada HIV wasting syndrome. Dan selain itu adalah pankreatik kronis adalah mumps, fibrosis kistik, dan juga penyumbatan saluran pankreas karena cacing gelang yang adalah semua kemungkinan yang dapat menyebabkan pankreatik kronis yang bisa tampak seperti kekurangan energi protein. Management, sebelumnya perkenalkan nama saya Gabriela Angela dengan 3 digit NIM terakhir 108. Guideline WHO menyebutkan manajemen dari PEM ini ada 3 fase, yaitu fase stabilisasi, fase rehabilitasi, dan juga follow up. Fase stabilisasi ini dimulai pada hari pertama hingga hari ke-7, dan di dalamnya ini terdiri atas pengobatan dan pencegahan dari hipoglikemia, hipotermia, dehidrasi, dan infeksi, koreksi ketidakseimbangan elektrolit, defisiensi mikronutrien, dan mulai memberi makanan dengan hati-hati. Lalu ada fase recovery dimulai pada minggu ke-2 hingga ke-6, yaitu mengejar ketertinggalan pertumbuhan, stimulasi sensorik, dan dukungan emosional. Lalu ada fase follow up. Follow up menjadi hal yang penting karena sering terjadi recurrency, dan juga pada fase ini diberikan nutritional suplemen dan edukasi terkait manfaat ASI. Next.
Untuk clinical management ini, pertama memulai pendekatan secara multidisiplin yang melibatkan nutrisionis, social worker, terapis okupasi dan wicara, serta konsultan laktasi. Lalu rawat inap diindikasikan pada malnutrisi berat, terutama ketika ada kemungkinan terjadi feeding syndrome dan komplikasi situasi sosial. Lalu dehidrasi diatasi dengan memberikan pemberian secara oral dibandingkan hidrasi secara intravena. Dengan larutan elektrolit pediatrik standar, tingkat yang disarankan adalah 5-10 mili per kilogram per jam selama 2-12 jam. Lalu memulai pemberian makanan, di mana jika pasien tidak berisiko mengalami refeeding syndrome, dapat mulai dengan rekomendasi kalori harian yang sesuai dengan usia. Lalu jika pasien memiliki risiko mengalami refeeding syndrome, mulai dari 30-50% RDA kalori dan tingkatkan perlahan sebesar 10-20% per hari. Pasien dengan pemberian makanan oral dapat dialihkan ke pemberian makanan secara ad libitum atau sesuai kemauan anak ketika mampu mentoleransi pemberian makanan penuh. Pasien dengan asupan rendah atau pemberian makanan melalui selang harus diberikan kalori tambahan untuk mengejar pertumbuhan setelah mereka mentoleransi makanan penuh. Mengejar ketertinggalan pertumbuhan ini bisa membutuhkan waktu sekitar 2-14 hari tergantung dari derajat malnutrisi. Beberapa pasien dengan malnutrisi berat mungkin membutuhkan kalori yang lebih besar untuk dapat meningkatkan berat badan. Tujuan kalori perlu disesuaikan berdasarkan seberapa baik peningkatan berat badan pasien. Modalitas pemberian makanan dapat dilihat pada tabel berikut yang dibedakan berdasarkan usia, yaitu di bawah dan di atas 1 tahun. Monitoring dan goals dilakukan dengan mengukur berat badan harian, mengukur perhitungan kalori selama 3 hari, dan target yang diterima untuk mengejar pertumbuhan adalah 150% kenaikan berat badan rata-rata untuk usia rata-ratanya. Lalu defisiensi zinc, besi, vitamin D, dan tiamin sering terjadi pada pasien FTT, namun perlu dilakukan anamnesis mengenai riwayat diet terperinci untuk mendiagnosis defisiensi mikronutrien lainnya. Untuk dosis rekomendasi dan indikasi penggunaan obat dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Dini dengan NIM 055, selanjutnya adalah manajemen of time berdasarkan dari family medicine approach. Nah, family medicine approach sendiri itu ada 6. Yang pertama, coordinated atau personal or patient centered, di mana di sini family physician harus dapat memberikan penanganan atau treatment yang tepat terhadap pasien ataupun referral care yang segera. Kemudian yang kedua ada kolaboratif. Kolaboratif di sini dimaksudkan family medicine itu tidak hanya bekerja atau tidak hanya satu tenaga medis yang bekerja seperti physician saja, tapi juga harus berkolaborasi dengan tenaga medis lain seperti nurse, ahli gizi ataupun tenaga medis lainnya. Yang ketiga adalah komprehensif. Di komprehensif di sini dimaksudkan physician tidak hanya mensupport pasien tapi juga keluarganya berdasarkan physical, psychological, dan juga social support. Nah, untuk continuous, di sini pasien diharapkan mendapatkan penanganan baik di rumah sakit ataupun di rumah yang secara berkelanjutan. Dan untuk family oriented atau holistic biopsychosocial di sini, masalah pasien tidak hanya dilihat secara individualistik, tapi juga dilihat dari social history, terutama perspektif dari social history keluarga pasien. Kemudian untuk community oriented itu lebih mengarah ke preventif, di mana masalah yang diselesaikan bukan hanya terhadap individu, tetapi juga pada lingkungan atau daerah tempat tinggal pasien. Bisa di next. Dari family medicine approach tersebut bisa kita aplikasikan kepada manajemen of time. Yang pertama dari coordinated atau personal patient centered. Di sini family physician harus bisa memastikan diagnosis dari pasien itu. Apakah PM-nya masuk ke primary acute malnutrition atau chronic malnutrition atau secondary acute malnutrition, dan juga bagaimana manifestasinya, atau kwashiorkor atau marasmus atau kedua-duanya, sehingga bisa dilakukan penanganan selanjutnya. Bisa di next, yaitu kolaboratif. Pada kolaboratif ini juga harus dipastikan terlebih dahulu PM-nya apakah harus dirawat di rumah atau harus dirawat di rumah sakit. Jika memang harus dirawat di rumah seperti pada primary moderate acute malnutrition, seperti acute malnutrition atau with chronic malnutrition dan juga preterm and low birth weight infants, itu bisa dilakukan kolaborasi bersama dengan keluarga pasien. Di mana di sini orang tua pasien harus mendapatkan konseling yang tepat terhadap pemberian ASI eksklusif, terutama untuk balita di bawah 1 tahun, dan juga complementary feeding yang tepat, di mana di sini bisa diberikan essential fatty acids, vitamin A, iron, dan juga zinc yang berasal dari makanan hewani. Dan juga pemberitahuan berapa minimal kalori intake pasien sesuai dengan usia, dan juga konsumsi dari therapeutic food yang tersedia secara komersial, misal milk powder, peanut paste, vegetable oil, atau vitamin dan juga mineral mix. Nah, tipe-tipe PM lain yang harus dirawat di rumah sakit memerlukan kolaborasi yang lebih komprehensif, misalnya dengan nurses, nutritionist, laboratoris, farmasis, ataupun pediatrician, dan juga GP-nya sendiri, di mana nanti penanganannya sesuai dengan kasus pasien, entah akan diadminister AVI glukos atau pemberian obat-obatan lain seperti antibiotik, terutama pada secondary PM. Bisa di next. Selanjutnya ada komprehensif. Komprehensif di sini adalah penanganan pasien yang dilakukan secara komprehensif, bisa berupa pemberian edukasi kepada keluarga pasien. Ini bisa dilakukan melalui direct explanation ataupun dengan pembuatan grup di sosial media, misal grup WhatsApp ataupun grup Facebook, tergantung dari orang tua pasien tersendiri. Di sini kita bisa memberikan edukasi tentang portion makanan yang perlu dikonsumsi oleh pasien dan juga kalori minimum yang harus dicapai dari pasien itu, dan juga di-emphasize lagi betapa pentingnya konsumsi ASI kepada balita terutama di usia di bawah 1 tahun, dan juga selanjutnya adalah continuous. Continuous di sini penanganan pasien PM ini harus berkelanjutan sehingga diperlukan follow up yang memadai. Bisa juga dilakukan melalui social media group itu agar tenaga medis bisa mengetahui perkembangan dari pasien, dan juga pemberian schedule untuk konsultasi kepada pasien sendiri untuk ke petugas kesehatan. Bisa di next. Selanjutnya ada dari family orientednya. Di sini permasalahan pasien bisa dilihat, salah satu contoh yang paling banyak itu adalah ekonomi menengah ke bawah dari pasien-pasien ini. Keluarga pasien dari ekonomi menengah ke bawah ini bisa diberikan solusi yang paling tepat seperti pemberian nutrien dense food yang harganya tidak terlalu mahal. Misal konsumsi buah-buahan sesuai dengan masa panen sehingga harga makanan tersebut tidak terlalu mahal, atau sumber-sumber nutrition dense food lain yang harganya bisa masuk ke ekonomi bracket pasien tersebut. Yang terakhir adalah community oriented atau preventif. Di sini bisa dilakukan seminar terutama pada ibu PKK, kalau di Bali bisa dilakukan di Banjar-Banjar, ataupun pemanfaatan posyandu, misal melalui edukasi dan juga maintenance antenatal care yang tepat sehingga bisa dicegah kasus PM tersebut. Nah, juga periodical measurement seperti anthropometry measurement itu bisa dilakukan secara periodical kepada bayi dan juga anak-anak balita sehingga diagnosisnya bisa dilakukan secara lebih tepat dan mengurangi further complication. Selanjutnya preventif secara general lain akan dijelaskan oleh teman saya.
prevention atau pencegahan PEM ini, jadi pencegahan ini bisa dilakukan dengan mengatasi penyebab yang mendasari, seperti faktor ekonomi dan sosial yang merupakan penyebab utama. Lalu kemiskinan yang ekstrim mengarah ke kondisi hidup yang buruk, hygiene yang buruk, dan keterbatasan akses terhadap makanan dan air, sehingga anak-anak cenderung tidak mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan dan meningkatkan risiko infeksi. Lalu perlu dilakukan edukasi dalam pencegahan PEM dengan cara mengedukasi ibu mengenai pentingnya menyusui dan bagaimana cara memberi nutrisi yang benar pada anak mereka, dan juga mengenai akses imunisasi dan pentingnya fortifikasi makanan dengan nutrisi dan vitamin yang diperlukan. Saya Hans dengan 3 digit NIM terakhir 026 akan menjelaskan tentang komplikasi dan prognosis PEM. Berdasarkan temuan klinisnya, PEM dibagi menjadi 3 jenis, yaitu marasmus, kwashiorkor, dan marasmik kwashiorkor. Komplikasi dan prognosis dari masing-masing jenis PEM diuraikan sebagai berikut. Komplikasi marasmus antara lain gangguan elektrolit yang meningkatkan resiko repeating syndrome, aritmia dan gagal jantung, infeksi urogenital, infeksi berat dan septikemia, malabsorpsi nutrisi, hipotermia, gangguan endokrin, dan pengecilan otot-otot terutama pada wajah, memberi kesan tua. Penanganan marasmus yang baik akan memberikan prognosis yang lebih baik daripada kwashiorkor, walaupun mortalitas yang terkait marasmus masih relatif tinggi. Next, selanjutnya kwashiorkor. Jika kwashiorkor tidak ditangani dengan baik, komplikasi yang serius dapat terjadi seperti pembesaran hati, syok hipovolemik, infeksi saluran kencing, disfungsi saluran pencernaan, syok septik, endokrinopati, gangguan metabolik, imunokompromis, hipotermia, disfungsi endotel, dan gangguan keseimbangan elektrolit. Penanganan kwashiorkor yang lambat memperburuk prognosis seperti pertumbuhan dan perkembangan abnormal, cacat fisik, retardasi mental, koma, dan kematian. Mortalitas menurun terkait peningkatan usia onset. Next, adalah marasmik kwashiorkor. Perawatan marasmik kwashiorkor yang kurang tepat dapat menyebabkan penurunan berat badan, edema, dan pelemakan hati yang besar. Hal ini menyebabkan prognosis yang buruk. Next. Baik, selanjutnya saya Komandia Kurniasma Putri dengan 3 digit yang terakhir 035 akan melanjutkan presentasi mengenai family aspect of protein energy malnutrition. Yang pertama adalah family interaction. Jadi family interaction atau interaksi keluarga ini dapat berupa peran dari masing-masing anggota keluarga, kemudian kekuatan seluruh anggota keluarga, dan juga kekompakan dari seluruh anggota keluarga dalam memberikan perawatan terhadap pasien yang mengalami kondisi protein energy malnutrition. Nah, family interaction ini sendiri memiliki peran yang sangat penting sekali, di mana dalam penelitian Fitriani pada tahun 2011 itu disampaikan bahwa orang tua pasien, terutama ibu dan juga ayahnya yang memiliki peran dominan dalam merawat pasien itu sangat membutuhkan dukungan sosial dari seluruh anggota keluarganya agar mereka dapat memenuhi nutrisi pasien dan juga memantau pertumbuhan dan perkembangan pasien secara optimal. Sehingga dengan adanya dukungan sosial tersebut, maka orang tua pasien dapat melewati masa-masa sulitnya dalam merawat pasien. Dan juga penelitian lainnya di Indonesia menyampaikan bahwa semakin optimal dukungan dari keluarga yang diberikan kepada pasien, maka status nutrisi pasien itu akan semakin membaik. Sehingga secara tidak langsung, family interaction itu sendiri dapat memperbaiki status nutrisi pasien. Lalu, family interaction seperti apa yang dapat meningkatkan status nutrisi pasien? Yang pertama adalah anggota keluarga pasien itu perlu meningkatkan awareness atau kepeduliannya dan juga keaktifannya dalam melakukan pengecekan status nutrisi pasien di Posyandu atau Integrated Healthcare Center secara reguler atau secara rutin, di mana seluruh anggota keluarga pasien itu dapat membagi tugasnya untuk melakukan pengecekan dan juga mengantar pasien ke Posyandu. Kemudian yang kedua adalah memberikan imunisasi yang lengkap kepada pasien dan juga menciptakan lingkungan rumah yang sehat dan juga nyaman bagi pasien, sehingga pasien dapat terhindar dari penyakit infeksi dan juga penyakit lainnya. Impact atau dampak dari protein energi malnutrition terhadap keluarga pasien, di mana di sini dapat timbul dampak positif dan juga dampak negatif yang tersebar di kelima aspek atau 5 bidang. Yang pertama adalah aspek emosional atau psikologikal, di mana keluarga yang hidup berdampingan dan juga merawat pasien dengan kondisi PEM itu cenderung mengalami masalah emosional atau psikologi dalam bentuk atau berupa rasa bersalah, kemudian malu, lalu rasa khawatir, marah terhadap diri sendiri, dan juga putus asa. Di mana masalah emosional tersebut lebih signifikan dialami orang tua pasien, terutama ibunya yang memiliki peran yang dominan dalam merawat pasien. Kemudian yang kedua adalah dampak finansial atau keuangan, di mana dibutuhkan biaya yang lebih untuk merawat pasien untuk menunjang status nutrisinya, kemudian biaya transportasi untuk mengantar pasien ke fasilitas kesehatan, serta juga biaya untuk adaptasi lingkungan rumah pasien agar nyaman dan juga sehat untuk tempat tumbuh kembang pasien. Nah, masalah biaya ini dapat menjadi beban utama bagi keluarga yang memiliki penghasilan yang rendah atau tingkat ekonomi yang rendah. Dan adanya beban utama ini justru dapat mendorong terjadinya masalah psikologis seperti stres. Kemudian yang ketiga adalah hubungan keluarga atau family relationship, di mana dengan meluangkan waktu yang lebih untuk memberikan perawatan terhadap pasien, maka hubungan dari masing-masing anggota keluarga pasien dan juga pasien itu akan semakin lebih dekat dan juga semakin kuat. Kemudian yang keempat adalah pendidikan dan juga pekerjaan. Nah, dari segi pendidikan, tingkat pengetahuan dari anggota keluarga pasien itu cenderung meningkat terkait dengan protein energi malnutrition dan juga kesadaran mereka terkait dengan pemantauan status gizi pasien juga semakin meningkat. Kemudian dari segi pekerjaan atau karir, orang tua yang memiliki anak dengan kondisi PEM atau sakit kronis itu cenderung melepaskan karir atau pekerjaan mereka untuk fokus memberikan perawatan kepada anaknya dan juga memantau tumbuh kembang anak secara optimal. Namun apabila keluarga tersebut memiliki pengasuh, maka tentu orang tua pasien itu akan terganggu pekerjaannya lebih sering karena mereka akan mendapatkan laporan secara rutin terkait dengan kondisi anaknya. Kemudian yang terakhir adalah dampak sosial, di mana keluarga pasien itu cenderung memiliki waktu yang terbatas untuk berinteraksi dengan orang lain, di mana ibu pasien yang terutama memiliki peran dominan dalam merawat pasien itu harus meluangkan waktu lebih untuk merawat pasien. Kemudian keluarga pasien juga merasa malu ataupun takut dengan reaksi atau stigma dari masyarakat atau orang lain terkait dengan status nutrisi dari anaknya. Baik, perkenalkan nama saya Adrian dengan 3 digit NIM terakhir 005. Jadi di sini saya akan menyimpulkan PEM atau protein energi malnutrition merupakan kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan antara suplai dan juga kebutuhan dari protein ataupun energi pada anak, terutama dalam usia pertumbuhan. Akibatnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, bisa muncul komplikasi pada pasien ataupun juga impact atau efek yang berdampak pada kehidupan sosial ataupun kehidupan sehari-hari dari keluarga pasien. Oleh karena itu, untuk penanganan PEM sendiri tidak hanya berdasarkan pada penanganan ke pasien saja, namun juga harus melibatkan penanganan secara menyeluruh, mulai dari keluarga pasien, lingkungan sekitar, bahkan juga bisa sampai melibatkan pemerintah dalam upaya mengatasi PEM atau protein energi malnutrition tersebut. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.